Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nurlatifah dengan NIM A1C222104. Pada saat ini, saya akan menyampaikan hasil produk GeoGebra yang telah saya kerjakan pada materi jarak titik ke bidang untuk mata kuliah Geometri Analitik Ruang dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Husni Sabil MPD. Baiklah, langsung saja untuk ringkasannya, yaitu dalam menunjukkan jarak dari titik ke bidang, yaitu bidangnya melalui tiga titik, jarak dari sebuah titik ke bidang yang dapat diukur dari titik tersebut ke permukaan bidang. Jarak ini diukur secara tegak lurus terhadap bidang. Dalam geometri ruang, jika ada sebuah titik di luar bidang, kita dapat menghitung jarak tersebut dengan menggunakan persamaan bidang yang diketahui. Hal pertama yang dilakukan dalam mencari jarak dari titik ke bidang, tentukan terlebih dahulu persamaan linear atau persamaan bidang dari tiga titik, lalu membuat vektor normal dari bidang tersebut. Tentukan titik yang akan dicari atau sembarang titik setelah didapatkan persamaan bidang dari titik yang akan diukur jaraknya, maka dimasukkanlah ke dalam rumus yaitu D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jarak terpendek dari titik ke bidang itu akan tegak lurus terhadap bidang karena garis yang menghubungkan titik dengan proyeksi ortogonalnya. Di bidang itu tegak lurus serta hasil proyeksinya sejajar dengan vektor normal. Dengan demikian, jarak titik ke bidang atau melalui tiga titik yang akan selalu tegak lurus terhadap bidang dan hasil proyeksinya sejajar dengan vektor normal. Untuk materinya telah saya sampaikan tadi yaitu jarak titik ke bidang dengan bidang melalui tiga titik. Tujuannya menunjukkan secara visual bahwa yang pertama, bidang melalui tiga titik serta menentukan jarak dari titik ke bidang dengan syarat tiga titik tersebut tidak boleh kolinier atau segaris. Yang kedua, hasil proyeksi dari titik ke bidang itu berpotongan tegak lurus dengan bidang atau sudutnya 90 derajat dan sesuai atau menggunakan cos produk akan menghasilkan 0. Serta sejak hasil proyeksi dengan vektor normal itu sejajar. Yang selanjutnya, konsep-konsep yang terkait. Konsep yang terkait dengan materi yang dibahas adalah yang pertama yaitu ada persamaan bidang melalui tiga titik, yang kedua ada vektor normal, yang ketiga ada cross product, yang keempat adalah proyeksi ortogonal, dan yang kelima yaitu garis tegak lurus. Aplikasi yang digunakan yaitu GeoGebra 3D atau GeoGebra klasik. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yaitu buatlah tiga titik sembarang dengan menggunakan slider, yaitu dari negatif 10 sampai 10, yaitu untuk titik P, yaitu XP, YP, ZP, titik Q, XQ, YQ, ZQ, dan titik R, yaitu XR, YR, ZR. Tetapi dari ketiga titik itu tidak boleh kolinier atau segaris. Sebab jika ketiga titik itu segaris, maka bidang tidak dapat ditentukan atau terbentuk di GeoGebra. Yang kedua, yaitu berikan ruas garis menggunakan tools segmen terhadap titik-titik tersebut. Yang ketiga, yaitu buatlah bidang melalui tiga titik tersebut dengan menggunakan tools plane, track 3 points, lalu klik titik P, kemudian titik Q, dan titik R.
maka secara otomatis GeoGebra akan membuat bidang P. Yang keempat, yaitu buatlah titik pangkal, yaitu O yang berkoordinat 0,0,0, guna titik pangkal ini adalah untuk membuat vektor normal. Kenapa vektor normal dimulainya dari koordinat 0,0,0? Sebenarnya vektor bisa ditempatkan di mana saja, di ruang 3 dimensi. Namun secara konvensional dan untuk memudahkan perhitungan, vektor biasanya digambarkan dimulai dari titik asal, yaitu 0,0,0. Tujuannya untuk menunjukkan arah tegak lurus terhadap suatu bidang. Untuk yang kelima, yaitu untuk membuat vektor normal perlunya garis yang tegak lurus dengan bidang. Gunakan tools perpendicular line, maka garis akan memotong bidang P, yaitu garis I. Dengan menggunakan tools intersect dari bidang P dan garis I, didapatkanlah titik A dari hasil perpotongan tersebut. Tarik vektor dari titik pangkal 0 O menuju titik A akan menghasilkan vektor normal, yaitu vektor N dari titik pangkal ke bidang. Yang keenam, yaitu buatlah titik sembarang yang berada di luar bidang, yaitu titik S, yaitu XS, YS, dan ZS. Selanjutnya, dalam menentukan jarak titik ke bidang, harus adanya jarak terpendek dari bidang. Untuk membuat jarak terpendek itu menggunakan proyeksi ortogonal dari titik S ke titik P yang tegak lurus. Dengan cara membuat garis yang tegak lurus dari titik S dengan bidang P menggunakan tools perpendicular line, maka dihasilkan garis J. Kegunaan proyeksi ortogonal sendiri untuk menghitung jarak terpendek dari titik ke bidang. Jarak terpendek ini merupakan panjang garis tegak lurus yang ditarik dari titik ke bidang. Proyeksi ini akan menghasilkan bayangan titik pada bidang secara tegak lurus. Selanjutnya yaitu dilakukan menentukan titik proyeksinya menggunakan tools intersect, klik garis J dan bidang P, maka didapatkanlah titik S aksen, yaitu hasil proyeksi dari titik S tadi. 9. Untuk dapat melihat jarak dari titik S ke titik S aksen, dibuatlah ruas garis di antara titik tersebut. 10. Untuk melihat jika hasil proyeksi ortogonal dari titik ke bidang itu tegak lurus, maka dilakukanlah dengan cara membuat sudut alfa dari titik Q, kemudian ke titik S aksen, lalu S. Didapatkanlah sudut 90 derajat. Dan dapat dilihat jika garis J itu akan sejajar dengan vektor normal. Untuk 11, untuk mengetahui jarak dari titik yang sembarang atau titiknya berada di luar bidang P, maka digunakan tools distance atau mengukur jarak dari titik ke bidang dengan klik S dan titik S aksen. Dengan begitu, dari GeoGebra akan menampilkan jarak antara titik ke bidang. Untuk yang terakhir, pilihlah salah satu ruas garis antara PQ, QR, atau RP untuk membuktikan apakah garis I dan garis J itu tegak lurus terhadap bidang. Misalkan diambil ruas garis PQ. Buatlah vektor arah dari titik P dan titik Q, maka dihasilkan vektor V. Dari vektor-vektor yang didapatkan, kita klik dot produk untuk vektor V dikali dengan vektor N, atau vektor normal tadi yang telah kita cari. Jika kedua vektor itu dikalikan dan menghasilkan 0, maka dapat dipastikan garis I dan garis J itu tegak lurus dengan bidang.
Baik, untuk langkah-langkah penggunaannya, yaitu yang pertama, bukalah link file produk GeoGebra yang telah dibuat. Yaitu selanjutnya, yang kedua, masukkan setiap titik-titik untuk titik P, titik Q, dan titik R. Misalkan kita masuk, untuk titik P itu ada X-nya 2, Y-nya negatif 4, Z-nya 2, dan untuk titik Q yaitu ada negatif 4, 2, 2, dan titik R yaitu ada 3, 2, dan 5. Atau masukkan titik-titik yang ingin kita uji untuk menentukan titik dan untuk mengukur jarak titik ke bidang. Maka secara otomatis bidang terbentuk sesuai titik yang dibuat, yaitu titik yaitu terbentuklah bidang P ini. Untuk menghubungkan antara titik P, Q, dan R, maka dibuatlah ruas garis, yaitu dari titik P ke titik Q, yaitu ruas garisnya F, ruas garis dari titik Q ke titik R, ruas garisnya yaitu G, titik R, dan titik P, ruas garisnya yaitu H. Selanjutnya, yang ketiga, untuk melihat titik pangkal, kita bisa mengklik bundaran yang berwarna hijau atau yang diberi nama O, karena titik ini penting untuk menentukan vektor normal dan untuk membuat garis yang tegak lurus dengan bidang. Selanjutnya, klik bundaran vektor normal yang diberi nama N, yang ini, maka akan terlihat vektor normal dari titik pangkal 0 menuju titik A. Dari titik pangkal yang 0 ini menuju titik A, yang titik A ini yang berada di bidang, di mana titik A didapatkan dari perpotongan garis I terhadap bidang. Ini, garis yang ini. Terus selanjutnya yang ke-6 yaitu masukkan nilai X, Y, Z untuk titik S. Misalkan X-nya itu X-nya itu 7, Y-S-nya negatif 4, Z-S-nya negatif 5. Dibuatlah menggunakan slider. Maka didapatkanlah titik S-nya yaitu berwarna merah. Selanjutnya, sama halnya dengan vektor normal tadi, jika ingin memastikan apakah garis J itu tegak lurus terhadap bidang, maka kita bisa mengklik garis J ini diklik, maka akan terlihat jika garis tersebut berpotongan tegak lurus dengan bidang P, yaitu P. Dengan adanya garis J ini merupakan hasil proyeksi ortogonal dari garis ke bidang untuk titik S aksen. Maka didapatkanlah proyeksi ortogonal dari titik S tadi menggunakan garis yang tegak lurus terhadap bidang, maka didapatkanlah proyeksinya yaitu S aksen. Agar hasil jarak antara titik S ini dan titik S aksen terlihat, maka dibuatlah ruas garis yaitu K, dan ini yang berwarna pink. Dengan ruas garis ini pun terlihat juga jarak untuk titik ke bidang, yaitu 7,82. Terus selanjutnya, yang langkah ke-9, setelah dimasukkan titik S, maka gunakan fitur distance secara otomatis menghitung jarak antara titik ke bidang dengan jarak yaitu 7,82. Yaitu kita bisa mengetik di bagian ini yaitu distance dengan titiknya kita masukkan titik S dan titik S aksen, maka didapatkanlah 7,82 atau menggunakan fitur yaitu jarak atau panjang. Ini dengan kita mengklik S dan X aksen. Terus untuk langkah ke-10, untuk memastikan apakah hasil proyeksi ortogonal itu sejajar dengan vektor normal, maka kita bisa mengklik bundaran garis J ini.
Dan vektor normal, yaitu yang N tadi, ini, atau menggunakan garis I juga bisa. Maka dengan demikian terlihat bahwa garis J dan vektor normal itu sejajar. Untuk memastikan apakah hasil proyeksi ortogonal itu tegak lurus dengan bidang, hasil proyeksi dari titik S ini ke bidang, yaitu S-aksen itu tegak lurus dengan bidang, kita bisa mengklik bundaran alfa yang berwarna hijau ini. Jika alfanya itu terbentuk antara dengan sudut 90 derajat, maka hasil proyeksi tersebut tegak lurus terhadap bidang. Dapat dilihat jika hasil proyeksi dari titik S ke bidang itu 90 derajat, maka ya, maka dapat dikatakan yaitu tegak lurus. Untuk yang terakhir, melihat hasil kali vektor V dikali vektor N atau vektor normal jika menghasilkan 0, maka garis tersebut tegak lurus dan dapat dilihat jika hasil perkalian dari kedua vektor itu menghasilkan 0. Ini dari vektor V yang ini, ditarik garis dari P menuju ke Q, dikalikan dengan vektor normal, maka hasilnya 0. Jika dia hasilnya 0, dapat dikatakan garis tersebut tegak lurus terhadap bidang. Baiklah, kita masuk ke simpulan, di mana jadi konstruksi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jarak terpendek yang diukur dari sebuah titik di luar bidang ke bidang tersebut, dan jarak itu selalu tegak lurus terhadap bidang yang dimana sudah dibuktikan di dalam GeoGebra. Untuk mencari jarak dari titik ke bidang, setelah persamaan bidang didapatkan dengan 3 titik yang akan dicari jaraknya dengan titik S, maka dihitung dengan rumus jarak titik ke bidang, yaitu D sama dengan mutlak A X1 ditambah B Y1 ditambah C Z1 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan demikian, konsep-konsep vektor normal, proyeksi ortogonal, dan cross produk berperan penting dalam menghitung jarak titik ke bidang dengan bidang melalui 3 titik. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.